Sekarang kita akan membahas soal nomor 48. Pada soal nomor 48 itu kan diketahui persamaan reaksi A plus B menjadi C. Kemudian ternyata bila konsentrasi A dinaikkan 2 kali, laju reaksinya tetap atau tidak berubah. Dapat dikatakan berarti di sini terkait dengan laju reaksi ya. Nah, kalau persamaan reaksinya seperti ini, ingat A dan B itu adalah pereaksi ya atau reaktan, sedangkan C produk. Maka persamaan reaksi secara umum itu adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X, yang mana X adalah orde dari A, kali konsentrasi B pangkat Y. Y itu kita simbolkan adalah sebagai orde reaksi dari B. Nah, terus kemudian ini kita misalkan ketika keadaan pertama ya, A-nya konsentrasinya A gitu. Kemudian ketika A itu di 2 kali kan menjadi 2A, sehingga persamaan reaksinya menjadi V2 sama dengan K kali konsentrasi 2A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, ternyata setelah walaupun A ini 2 kalinya dari yang pertama, ternyata V1 sama dengan V2, sehingga dapat saya tulis V1 sama dengan V2. Nah, supaya V1 itu sama dengan V2, itu berarti artinya adalah X-nya ini, atau dengan kata lain orde dari A itu harus sama dengan 0. Berarti nanti jawabannya itu kan yang B ya. Jadi di situ laju reaksi adalah orde 0 terhadap A. Nah, ini dapat kita buktikan begini. Misalkan pada V1 tadi kan rumusnya ini, sehingga dari rumus ini kita ubah X menjadi 0 karena tadi ordenya A adalah 0. Kalau kita tulis seperti ini, maka akhirnya kan menjadi K kali 1. 1 itu dari mana? Karena A pangkat 0 itu kan 1 gitu. Terus ini ya dari sini, sehingga K kali 1 kali konsentrasi B pangkat Y akhirnya kan jadinya K kali konsentrasi B pangkat Y. Kemudian untuk yang V2 itu persamaan reaksinya kan begini, sehingga akhirnya bisa kita masukkan X-nya 0 sehingga menjadi ini V2 sama dengan K kali konsentrasi dari A kali 2A kali pangkat koefisien pangkat 0 ya, pangkat 0 dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, akhirnya ketemu K kali 1 itu karena 2A pangkat 0, sehingga kan 1 kali konsentrasi B. Pada akhirnya ini juga sama dengan ini. Nah, ini kan terbukti bahwa V1 dan V2 hasilnya adalah ini K kali konsentrasi B pangkat Y, sehingga syaratnya ordenya A harus 0 tuh. Sekarang kita akan membahas soal nomor 49. Di situ masih terkait dengan laju reaksi. Di situ diketahui reaksinya adalah H plus 2T menjadi T2H. Nah, kalau pada persamaan laju reaksi itu yang kita perhatikan ruas kiri tanda panah atau pereaksinya ini ya. Pereaksinya kan H sama T. Maka secara umum
persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi X dari sini pangkat X dikali T konsentrasi T pangkat Y. Ini masih persamaan reaksi secara umum ya. Terus kemudian nanti kita cari K berapa, X berapa, Y berapa. Nah, langkah pertama kita tentukan X-nya ini berapa. X itu adalah order reaksi dari X. Untuk mengetahui konsentrasi order X itu kita harus cari dua data dari konsentrasi T yang sama. Nah, ternyata dari data tersebut kita ketahui pada data ke-1 dan ke-2 itu konsentrasi T sama. Nah, sehingga dari sini nanti kita bisa membandingkan antara konsentrasi X di data ke-1 dan 2 dengan laju reaksi di data ke-1 dan 2. Sehingga bisa kita tulis persamaan reaksinya seperti ini. Nah, terus kemudian kita masukkan datanya. Pada X1 itu atau pada X data ke-1 itu kan 0,1, sedangkan X data kedua 0,2, sehingga bisa kita tulis seperti ini dalam kurung X itu karena sama-sama keduanya kan sama-sama pangkat X, jadi bisa kita tulis langsung saja seperti ini. Sama dengan V1 per V2. V1 nya kan 1,25 kali 10 pangkat min 2. Terus V2 nya 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Dari persamaan ini itu kita sederhanakan. 0,1 per 0,2 itu kan 1/2. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis 1/2 pangkat X. Sedangkan yang ini kalau kita sederhanakan menjadi 1/4. Nah, dengan demikian kita mendapatkan persamaan seperti ini. Sekarang ini kan gini, 1/2 pangkat X sama dengan 1/4. Itu artinya kan gini, 1/2 itu dipangkatkan berapa biar dapat 1/4. Nah, berarti pangkatnya adalah 2. Jadi dengan kata lain 1/2 itu dipangkatkan 2, hasilnya adalah 1/4 gitu. Jadi kita masih mencari X atau order reaksi yang X ya, ini yaitu 2. Sekarang yang kedua kita cari Y-nya ini. Y itu adalah order reaksi dari T. Caranya kebalikan dari mencari X tadi. Kalau X tadi kan kita cari dua data konsentrasi T yang sama. Kalau untuk mencari Y kebalikannya, berarti mencari dua data dari konsentrasi X yang sama. Kebetulan yang X yang sama itu di data 1 dan 3. Sehingga nanti ini 3 ya. Sehingga nanti bisa kita tuliskan persamaannya seperti ini. Oh, ini ini masih langsung ya. Jadi ini gini ya sebenarnya. Jadi konsentrasi T pada data pertama pangkat Y, terus T banding T data ketiga pangkat Y sama dengan V data pertama dengan V data ketiga gitu. Akhirnya ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Kita tulis seperti ini. Kemudian T-nya dimasukkan 0,1 per 0,2 pangkat Y. Kenapa? Jadi ini bisa dijadikan satu karena pangkatnya sama-sama Y. Sama dengan, nah 1/8 ini adalah penyederhanaan dari ini ya. Sehingga ini sama dengan ini. Kemudian 0,1 per 0,2 itu kan sama dengan 1/2. Jadi akhirnya persamaan ini menjadi 1/2 pangkat Y sama dengan 1/8.
Sama seperti keterangan yang ini tadi ya, 1/2 pangkat Y sama dengan 1/8, itu maksudnya kan 1/2 pangkat berapa biar sama dengan 1/8. Nah, hasilnya adalah 3. Nah, setelah kita mengetahui X dan Y, maka akhirnya persamaan laju reaksi yang ini ya bisa kita tulis seperti ini. Akhirnya V sama dengan K kali konsentrasi H pangkat 2 kali konsentrasi T pangkat 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari K dengan menggunakan rumus ini dan memasukkan data ya. Terserah data keberapa ini. Misalkan di sini tuh kita memasukkan data yang ke-1. Untuk memasukkan data yang ke-1 berarti ya V-nya ngambil dari V yang data ke-1, H juga data ke-1, T juga data ke-1. Akhirnya bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini akhirnya menjadi ini ya. Ini soal matematika saja, bisa kan? Dari sini menjadi sini bisa kan? Ini matematika ini ya, matematikanya diingat-ingat. Setelah ini akhirnya kita dapatkan K sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 3. Kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa V jika H dan T-nya 0,5. Maka caranya adalah kita pakai rumus ini ya, pakai rumus ini, terus kemudian K itu dimasukkan dari sini, H dan T itu dari ya ini 0,5 ini, sehingga akhirnya bisa kita tulis seperti ini, sehingga nanti kalau dihitung hasilnya adalah 39,0.